lagi dengan saya Reni dalam program acara Worek TV. Nah, masih sama seperti di video-video kita sebelumnya, kali ini saya juga akan mengajak salah seorang narasumber dari Worek Indonesia. Nah, people, kali ini temanya agak berbeda nih. Kali ini saya akan mengangkat tema mengenai Women in Technology. Jadi, kali ini kita akan berbincang tentang sudut pandang perempuan dalam bidang IT. Topik pembahasan kita kali ini adalah Empowering Women in Digital Era. Nah, people, tanpa menunggu lebih lama lagi, yuk sekarang kita ajak join aja narasumber kita dari Worek Indonesia, Kak Leni. Nah, people, di sini sudah hadir Kak Leni. Sebelumnya aku perkenalkan ya, Kak Leni ini adalah salah satu technical support team dari Worek Indonesia. Nah, Kak Leni apa kabar? Thank you ya Kak sudah mau join di acara Worek TV. Iya, halo. Thank you loh Mbak, udah invite me tuh buat buat cakap-cakap dikit-dikit lah di sini. Iya. Nah, kalian yang boleh nih mungkin pertama-tama kita perkenalan dulu nih. Jadi Kak Len ini sebagai apa di Worek, di bagian apa, terus apa yang biasanya dikerjakan Kak Leni di Worek Indonesia? Aku ya di Worek ya. Aku ceritain awalnya dulu ya. Ini Worek ini termasuk salah satu perusahaan pertama aku setelah aku fresh graduate. Jadi sebelum aku di job desk sekarang, aku tuh sebelumnya menempati jadi support tier 1 di tim support. Jadi tier 1 tim tuh sifatnya dia lebih ke sistem admin, tapi junior. Seperti itulah. Terus itu aku berlangsung selama 22 bulan. Nah, sisanya aku sudah beralih ke nggak departemen sih, tapi tim lain, tapi masih dalam under satu support juga ya. Itu tim internal audit. Nah, di situ aku lebih ke manage kayak dokumentasi, misalnya kayak backup ceknya customer manage di perusahaan Worek. Terus lebih ke maintenance, kayak lebih ke security maintenance, tapi bukan yang aneh-aneh ya, tapi seperti kayak Windows update, monthly kayak gitu-gitu lah. Kenapa itu dilakukan? Karena itu juga salah satu hal termasuk di sekuritas sebuah sistem. Jadi kayak melindungi sistem mereka kayak supaya nggak kena malware, seperti itulah contohnya kayak gitu. Terus di sini aku sama tim-timku sih enjoy aja ya. Sekilas gitu aja sih pekerjaannya. Oke Kak. Nah, sekarang coba kita masuk ke topik kita ya Kak. Jadi kita akan bahas Women in Technology nih Kak. Jadi Kak Leni sendiri nih saya mau tanya nih Kak. Jadi Kak Leni sendiri nih di Worek sendiri sudah berapa tahun ya berarti? Tadi 22 bulan berarti Kak atau bagaimana? 22 bulan itu waktu aku jadi tier 1 di sistem admin support. Itu berarti September kemarin. Dan sekarang kan Maret. Berarti tinggal nambahin, berarti ada 29 bulan. Jadi udah 2 tahun. Kok 29 bulan? 26 bulan kayaknya. 2 tahun lebih lah. Oke, kurang lebih 2 tahun ya Kak ya. Senior mereka. Kalau Kak Leni sendiri nih tertarik menggeluti bidang IT ini berapa lama sih Kak? Yang IT ya, IT. Oh, keinginanku. Kalau aku pengen join di IT berapa lama gitu? Nggak tahu sih, tergantung jalan Tuhan. Maksudnya gini aja sih, kalau aku masih mampu melanjutkan keinginanku, maksudnya motivasiku, aku masih bisa berjalan di jalan IT, ya aku terusin aja. Barangkali nanti di situ aku menemukan jodoh spesial nanti di masa depan, kan juga nggak tahu. Baik Kak. Sekarang berarti masih tertarik banget ya Kak di bidang IT, maksudnya kerja di IT dan maksudnya pendidikannya juga dulu juga ya Kak ya? Aku dulu juga lulusan sistem informasi kok, masih ikut IT juga kan. Nah, jadi IT itu besar, luas sih Mbak kategorinya. Jadi mungkin kebanyakan cewek-cewek sekarang tuh ya, mereka lebih dominan kayak kerja di IT tuh di developer. Aku lihat banyak cewek-cewek yang kerjanya tipikalnya di situ. Tapi kalau untuk kayak engineering support, atau yang lebih ke technical, atau yang lebih ke physical computing kayak gitu-gitu, itu kebanyakan cowok lah gitu. Itu jarang untuk melihat cewek
di situ di Indonesia. Kalau di luar negeri itu banyak. Iya, Kayak iya. gitu sih. Dulu Kak ini apa sih Kak alasannya tertarik menekuni pendidikan dan pekerjaan di bidang IT ini? Kenapa nih Kak alasannya? Kenapa kok bisa memutuskan memantapkan hati, udah aku tak kerja di bidang IT gitu? Kenapa sih Kak? Udah cita-cita dari kecil sih ya. Jadi aku dari kecil umur 7 tahun gitu, udah punya keinginan kayak aku besok tak jadi mekanisme apa gitu. Soalnya aku dulu sering main Lego, terus aku bikin robot-robotan gitu. Jadi aku bentuk robot kayak gitu. Padahal dulu waktu kecil aku nggak tahu itu apa, itu mekanis kayak gitu. Wah. Terus teknologi komputer mulai SD, SMP terpupuk deh keinginan kayak gitu-gitu. Terus waktu SMA pengen ikut ekskul Paskal, cuman keasikan nih ikut ekskul lain. Dan akhirnya di kuliah ini mulai aku wujudkan ambisiku, maksudnya keinginanku kayak nggak apa-apa lah, nggak harus teknik informatika misal kalau untuk kuliah. Seenggaknya aku bisa mencicipi perkuliahan yang berbau teknologi misal kayak gitu. Nah dari banyaknya jurusan tuh aku milih sistem informasi yang mungkin dalam aku mengenali lah kemampuanku seperti apa, aku seperti gini, aku harus gini gimana. Tapi untuk aku tetap bisa survive atau aku pengen tetap mencicipi kehidupan kerja di IT, aku harus bisa nih di sini misal kayak gitu. Aku semangat di sini nih kayak gitu. Akhirnya seiring berjalannya waktu ditunjukkanlah jalannya. Ya, keterima di sistem informasi kayak gitu. Terus ya berliku-liku lah untuk bisa lulus. Terus akhirnya melamar pekerjaan di IT, ternyata jodohnya. Ya udah, gitu masuk aja gitu. Kak Leni sendiri punya nggak sih Kak role model perempuan di bidang IT yang memotivasi Kak Leni untuk bisa sampai di posisi seperti saat ini kayak gitu? Ini pertanyaannya agak lumayan nih. Saya gini, aku nggak begitu excited atau begitu harus mencari tahu orang luar negeri atau orang Indonesia ada nggak sih yang sifatnya kayak gini, maksudnya dia cewek, terus dia berambisi untuk kerja di dunia IT, terus dia semangat atau survive atau bikin startup kayak gitu. Itu nggak ada sih. Aku nggak begitu mencari, cuman aku lebih mencari kayak tipikal aktris yang dia punya karismanya itu kayak membuat aku jadi semangat dan terhibur untuk bekerja di IT ya. Contohnya kayak penyanyi dari Norway itu Sigrid atau Aurora kayak gitu. Itu karisma mereka itu membantu aku buat bekerja kayak gini gitu. Semangat di sini. Dulu aku pernah punya senior, bukan senior kuliah sih. Cuman sering ikut kegiatan kayak forum-forum diskusi, Google Team atau gimana-gimana di Surabaya. Itu ada tim yang bikin startup, itu cewek. Dia bikin Red Blood kalau nggak salah. Dia bikin aplikasi buat donor darah gitu loh. Iya, itu dengar, Kak, ya pernah dengar ya Kak? Ya, itu pencetusnya kan cewek itu. Itu dia itu dulu waktu aku kuliah sering bikin kayak forum kayak female dev kayak gitu, developer cewek-cewek kayak gitu-gitu. Nah, itu juga salah satu motivasiku juga sih. Maksudnya dia cewek tapi dia bisa bikin startup gitu, dan dia kalau nggak salah dulu pernah jadi 10 besar di Forbes Indonesia atau bukan ya? Atau majalah apa gitu, majalah teknologi di Indonesia gitu. Gitu. Itu juga salah satunya mungkin ya. Bisa tuh Kak, jadi role model. Nah ini Kak, ngobrol momen impact di Worek sendiri nih, situasi dan lingkungan kerja itu mendukung nggak sih Kak untuk kerja perempuan mengurus atau bekerja di bidang IT? Sebenarnya bisa aja sih, tergantung kepribadian dan motivasi mereka. Jadi di Worek kan banyak tuh untuk departemen IT-nya, ada yang developer, ada yang di tim support kayak gitu. Terus mungkin lintas sister company juga ada Warnet kayak gitu. Itu bisa aja. Dan kalau di developer udah banyak ya cewek yang bisa masuk ke situ. Ya. Terus seperti yang aku tadi bilang ya, kalau developer itu untuk cewek kayaknya semua bisa. Maksudnya mereka suka di situ, tapi juga nggak tahu.
Terus tapi kalau untuk yang di tim support ini, departemen support ini mereka kan lebih technical engineering nih. Iya. Jadi kayak harus turun tangan ke data center juga kalau ada apa-apa, terus jadi lebih ke technical gitu. Itu baru kali ini sih aku belum menemukan cewek lagi yang survive jadi tier 1 misal gitu. Yang lama gitu. Iya. Jadi mungkin bisa dikategorikan saya second woman yang ada di situ. Sebelum saya dulu ada, tapi dia nggak lama. Nah, mungkin aku juga nggak tahu historinya sih. Terus ya mungkin kalau bagiku pribadi di situ itu termasuk tempat di mana yang kamu harus bisa manage level stres kamu. Jadi kalau untuk ibu-ibu rumah tangga atau bukan ibu-ibu rumah tangga, maksudnya wanita yang sudah berkeluarga untuk kerja di support misalnya di technical engineering misalnya, itu termasuk level stres tambahan sih Mbak, menurutku. Soalnya udah di kehidupan berkeluarga, udah ada suami, udah ada anak, itu mengurusnya kan aku juga nggak tahu ya, pastinya repot ya, kayak mengimbangi mereka kayak gimana riweh lah. Nah, tapi kalau di teknik support ini benar, dia sistemnya 24 jam ada shifting. Tapi kalau sudah masuk ada problem bla 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 kayak gitu, itu udah menyita waktu sendiri gitu loh. Jadi kalau untuk yang masih single gitu it's okay, tapi kamu harus tangguh di situ. Beneran. Soalnya kalau kamu tipikal cewek yang baperan, terus dikit-dikit kayak menggerutu, terus dikit-dikit kayak gimana gitu ya. Maksudnya sifat-sifat cewek banyak kan gimana ya? Saya di situ sampai dikategorikan bukan cewek loh, Mbak. Jadi kayak cengeng misalnya kayak gitu. jadi ya makanya itu aku jadi gimana aku bisa survive itu salah satunya yaitu aku meniru cara karisma salah satu aktris yang tadi aku sebutin itu. Mereka tuh karismanya tuh cewek tapi sedikit tomboy, tapi bukan tomboy, apa ya, wibawanya ada gitu loh, maksudnya terus tangguhnya sebagai seorang cewek itu ada kayak gitu. Seperti itu. Berarti pede, harus pede. Oh, benar-benar pede. Berarti ngurus ke data center juga nih, Kak? Ke data centernya nih? Kalau dulu dari tahun 1 cuman ikut bantu teman-teman sih. Nggak segurus andil alih gitu, enggak. Paling kalau misalnya ada servernya customer mati, harus nyalain ke bawah, maksudnya harus nyalain ke server fisiknya, ya tinggal turn it on gitu aja sih. Oh ya, semudah yang iya. Jadi maksudnya cuman kan gitu doang sih, nggak yang kayak teman-teman lain yang pro banget wes. Kalau cowok-cowok itu mereka emang diniatin kalau untuk kerja kayak gitu. Berarti dari segi Worek sendiri tuh sangat ini ya Kak, apa nggak bias gender dan lebih ke gender equal ya kalau untuk pekerjaan perempuan dan laki-laki di bidang teknologi ini loh Kak. Yes. Iya. Mereka sangat menghargai, malah justru kalau ada cewek tuh mereka tuh gembira banget. Jadi kayak kenapa sih semua harus cowok gitu. Adanya cewek di technical support, adanya cewek di support team itu bisa memberikan warna baru gitu untuk pekerjaan. Jadi mereka sudah merasa kayak sumpek nih, misalnya sumpek atau kayak gitu, apa ya bahasa Indonesia ya, ya jenuh atau gimana stresnya malah bertambah atau ada apa kayak gitu. Kalau ada cewek kan untuk diajak ngobrol enak, diajak bercanda enak. Misal kalau ada yang kayak gitu, mereka tuh menambahkan hiburan buat mereka juga gitu loh. Maksudnya kita tuh di situ juga dihargai, benar-benar dihargai, kayak diberi kesempatan juga untuk belajar kayak gitu-gitu. Di Worek sendiri tuh kalau untuk kamu grow your intelektual itu benar-benar dibimbing sih, benar-benar diajarin. Kamu pengen tahu A B C D, Mas aku pengen bisa ini dong, bisa minta tolong diajarin nggak? Mereka welcome banget, mereka mau ngajarin banget kayak gitu. Sangat support, mendukung banget. Jadi iya, jadi nggak usah sungkan. Justru kalau kamu sebagai cewek kerja di dunia IT, kamu sungkan, itu resiko buat kamu. Maksudnya gimana ya? Kamu harus menanggung resikomu sendiri gitu loh. Jadi kamu nggak usah sungkan lah sama mereka. Toh mereka juga manusia, bukan hewan buas. Kayak gitu. Nah, tipsnya tadi pokoknya jangan sungkan ya Kak.
kita sebagai perempuan pengen apa ya, lebih membuka Benar. peluang, berkembang di bidang IT kayak gitu. Ya, kamu harus pinter-pinter ngambil kesempatan lah. Jangan yang terlalu pemalu gitu. Jadi kalau memang dasarnya kan cewek itu kan ada yang juga yang dasarnya melankolis gitu ya. Ya nggak harus melankolis banget sih. Maksudnya dia pemalu gitu. Sungkan atau gimana. Ya itu mungkin butuh waktu. Tapi dengan berjalannya waktu kalau mereka berani sebenarnya mereka bisa. Oke. Soalnya kalau nggak gitu nggak selesai pekerjaannya. Iya sih. Nah tadi kan kalian kebanyakan kerjanya sama yang laki-laki nih, karena disupport kan kebanyakan laki-laki. Nah kalau dari sisi perempuan sendiri gimana nih Kak? Kayak ada pepatahnya bilang kayak when one woman helps another, amazing things can happen. Jadi bagaimana dengan dukungan tenaga kerja perempuan juga di Worek? Kalau untuk pepatah itu sih agak lebih terlihat dominan gender ya. Tapi kayaknya aku tadi kayak udah membahas itu juga kalau nggak salah. Gini nggak harus woman juga sih. Tapi wanita itu perlu juga di dunia IT. Kadang tuh kan gini. Contoh aja sih. Ini aku mendengarkan curhat dari temanku. Jadi kalau wanita di dunia IT itu mereka bisa mengembangkan kepribadian mereka. Kan cewek itu kan terkenal rapi, terkenal dan terorganisir apa-apanya di kehidupannya. Nah, kalau di dunia IT itu mereka mungkin bisa bantu untuk kepribadian mereka yang kayak gitu itu untuk di dunia IT. Jadi contoh kayak misalnya untuk membangun suatu sistem tertata untuk strukturnya atau informasinya kayak gitu itu bisa. Jadi untuk departemen lain tuh mungkin sangat berpengaruh sekali ya. Tapi kalau untuk technical support itu mereka harus bisa survive juga sih Mbak. Jadi soalnya memang kayak meskipun nggak technical kayak mekanis elektro gitu enggak sih. Cuman mereka harus bisa survive sih. Untuk sentuhannya yaitu bisa jadi salah satu penghibur juga bisa. Atau enggak gitu. Maksudnya penghibur itu kayak buat rame-ramein di ruangan gitu loh. Ya. Buat cuman curhat juga bisa kayak gitu. Atau enggak gitu. Ya untuk studi banding ilmu gitu juga bisa. Maksudnya mereka kan juga tahu, oh ternyata ini cewek juga mau belajar banyak nih misal kayak gitu. Kamu kalau mau belajar, kamu sisihkan waktu misalnya gitu. Nanti tak ajari. Jadi mereka mungkin welcome banget sih kayak gitu. Ya mungkin setuju nggak setuju sih. Tapi ya mungkin nggak setujunya itu tadi sih ada kata-kata bias gender gitu ya. Tapi ya sekarang kan dunia kan sudah semakin maju, wanita sudah semakin banyak yang survive, banyak wanita karir juga kayak gitu. Ya. Jadi menurut Kak Leni masa depan perempuan-perempuan yang bekerja di ranah IT ini gimana sih Kak? Terus goalnya apa? Terus bagaimana cara mewujudkannya? Goalnya ya. Masa depan Kak, masa depannya perempuan ini ada masa depannya. Oh. Ada banget sih, ada aja sih. Tapi itu tergantung mereka kembali ya. Maksudnya wanita tuh kan ketika sudah di usianya yang seharusnya untuk berkeluarga dan menjadi seorang ibu, mereka juga harus memikirkan kehidupannya mereka itu juga gitu loh. Soalnya di IT itu sebenarnya untuk level pekerjaannya, ranah bidangnya itu luas. Kamu bisa jadi freelance, bisa jadi developer, kamu bisa pengusaha pun atau untuk manage IT-nya untuk misalnya aku pengen mengembangkan usahaku bisa dilihat di website ini atau aku mengembangkannya di Instagram gini-gini itu bisa. Jadi tergantung mereka sih. Benar-benar bisa aja untuk survive untuk di dunia IT bisa banget. Jadi kamu harus komitmen juga sih untuk survive ke situ. Jadi komitmen. Kamu memang bekerja di bidangmu itu karena alasan utamanya apa? Kalau kamu punya alasan utama, kamu bisa menghandle semua lika-liku yang nanti kamu hadapi. Terus selain itu, kalau kamu udah punya tujuanmu, motivasimu apa nih untuk bisa bertahan? Kadang kan gini, aku punya tujuan.
tapi motivasiku kurang. Jadi akhirnya kayak gini-gini tapi luambat banget kayak gitu. Melewati lika-liku kayak gitu. Nah, untuk mencari motivasi ini sebenarnya harus dari kamu sendiri sih. Mungkin dari orang lain. Maksudnya ada ambience orang lain, dia mempengaruhiku nih, aku jadi semangat kayak gitu bisa kayak gitu. Oke. Jadi nggak usah harus di technical sih. Nggak apa-apa, lanjut aja, nggak apa-apa. Oh, lanjut aja. Maksudnya kalau untuk pekerjaan di dunia IT, untuk cewek tuh nggak harus technical, nggak masalah sih. Kalau kamu memang semangat dan kamu bahagia di situ, why not kayak gitu. Oke, kayak cocok, kalau udah cocok ya udah hajar aja gitu ya kayak. Iya. Nah, people ini tadi cukup menjawab sekali ya penjelasan dari Kak Leni. Intinya kita sebagai perempuan itu jangan pernah takut mencoba dan selalu positive mind di segala upaya dan pekerjaan yang kita lakukan, termasuk di bidang IT. Nah, ini sebenarnya topik mengenai women in tech ini masih menarik banget ya, tapi sayang sekali kita terhambat oleh waktu. Jadi mohon maaf, sesi bincang-bincang kali ini harus kita akhiri sampai di sini. Nah, sebelumnya mungkin dari Kak Leni ada tambahan atau tips ke teman-teman Wow People lain untuk mungkin memotivasi perempuan-perempuan yang ingin bekerja di bidang teknologi? Ada sih, ini pesan aku, kita sebagai wanita jangan mau kalah. Maksudnya jangan mau kalah itu dalam bidang ilmu. Kalau untuk ego atau perasaan, kamu harus bisa belajar. Di sini tuh, di dunia IT itu kamu jadi wanita tuh yang harus sering belajar gitu loh. Mengasah untuk ilmu juga iya, tapi egomu itu juga harus diasah di situ. Jadi kamu nggak boleh yang kayak, enggak ini harusnya kayak gini. Boleh, tapi kamu harus melihat situasi kondisimu. Jadi istilahnya, kamu harus melihat sekelilingmu lah. Kamu nggak boleh menyimpulkan atau mengedepankan sifatmu untuk orang lain. Di situ kamu harus belajar untuk toleran dan kamu harus belajar untuk sabar. Itu benar-benar diuji di situ. Dan jangan grundel. Maksudnya jangan grundel tuh kayak vibe negatif gitu, jangan. Grundel boleh, tapi kalau bisa setelah kegrundelanmu upayakan untuk diutarakan. Jadi jangan dibawa pulang terus akhirnya emosi sendiri di rumah gitu ya. Jangan. Itu nambah stres kamu sendiri nanti. Jadi kayak stres kan nanti jadi penyakit yang aneh-aneh gitu kan. Males terus kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi pendekatan itu pelan-pelan. Kita sebagai cewek itu kan dominan human yang punya wibawa kalem, lemah lembut. Sentuhan wanita itu berbeda dari sentuhan pria. Kan ada pepatah seperti itu kan. Nah, itu tunjukkan. Jadi jangan belak-belakan emosi gimana gitu. Pokoknya kamu di situ harus stay, pokoknya jadi pribadi yang kuat lah. Ya, survive. Tunjukkan kekuatan kita, tunjukkan kemampuan kita ya Kak ya. Betul. Perempuan tangguh dan hebat. Wow, keren. Oke. Itu nggak harus dipikir di ilmu aja loh ya. Nggak harus di ilmu aja. Oke, diterapkan ya Kak ya. Yes. Oke, terima kasih ya Kak sekali lagi kesediaannya join di Worek TV kali ini. Terima kasih waktunya. Kak Leni stay safe dan terima kasih Kak, pokoknya stay healthy ya Kak. Iya. Sampai jumpa Kak Leni. Sampai jumpa. Terima kasih ya Kak. Ya. Now people, bagi kalian yang masih memiliki pertanyaan seputar IT atau teknologi, bisa banget nih langsung aja DM ke Instagram @worekindonesia. Dan nanti dari sana bisa kita arahkan ke tim expert untuk membantu menjawab pertanyaannya. Atau bisa juga kita bahas di next video kita berikutnya. Now people, jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel Worek Indonesia dan aktifkan tombol notifikasi. Jadi misalkan kita upload video baru, bisa langsung nonton. Now people, jangan lupa juga untuk follow Instagram @worekindonesia dan live @worek untuk mendapatkan update terbaru seputar teknologi di sana. Untuk informasi lebih lengkap mengenai produk dan layanan dari Worek Indonesia, people bisa langsung ke website kita di www.worek.co.id. Atau misalkan mau baca artikel seputar Worek juga bisa, seputar teknologi, bisa banget ke blog.worek.co.id. Nah, jangan lupa ya, tunggu video-video kita berikutnya. Thank you for watching, dan salam teknologi!